Sebelumnya selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman semua. Semangat puasanya, pokoknya lancar terus sampai akhir. Oh ya, kalau di episode live Instagram sebelumnya, moderatornya itu adalah Mbak Zaima Bunga. Insya Allah hari ini moderatornya adalah saya. Jadi perkenalkan, nama saya Gesit Ayu, saya masih jadi santri praktek dan saya salah satu tim sosial media Pondok Pabelan. Oke, sekedar informasi juga buat teman-teman dan adik-adik semua. Hari ini kita mau live 2 narasumber. Jadi nanti sesi 1 selesai, kita akan live lagi di sesi kedua. Oke, kali ini kita mau live bareng sama Kak Mega Saputra. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Mega, kita mau sharing sama teman-teman ngobrol tentang mengasah diri melalui organisasi. Kedengeran nggak, Kak, suaranya? Oke. Tapi sebelumnya Kak Mega boleh nih kenalan dulu sama teman-teman, kakak-kakak, adik-adik biar pada kenal. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mega Saputra. Biasa dipanggil Ega. Saya sekarang domisili di Kota Bekasi, di salah satu kelurahan dengan predikat zona merah pertama COVID-19 di Kota Bekasi. Jadi suasana hari ini adalah suasana yang membahagiakan, sekaligus juga menyatakan pada hari ini bahwa kemudian saya bagian dari kota yang PSBB dan mungkin teman-teman juga rasakan bagaimana dampaknya. Nah, saya sudah berkeluarga, beranak pinak 2 orang. Hari ini sibuk di Kementerian Sosial, salah satu program penanggulangan kemiskinan pada keluarga harapan. Kemudian kita juga punya salah satu PT event organizer yang biasa kerjasama dengan pemerintah kabupaten kota, termasuk dengan Kota Magelang, pernah dengan Purjo dan sebagainya, dengan fokus untuk melink and matchkan produk-produk UKM, produk lokal daerah ke pasar nasional. Dan di sela-sela waktu suka nulis sama suka membaca, itu aja mungkin. Ada yang istimewa. Oke, Kak Mega masuk ke Pabelan tahun berapa? Lulus tahun berapa? Saya masuk 2002 ya. Masuk 2002. Tahun berapa? Lulus tahun berapa? Lulus tahun berapa tuh? Sempat ngabdi setahun. Bisa diulangi, Kak? Jadi Ya, masuk Pabelan tahun berapa? Terus lulus tahun berapa? Masuk Pabelan 2002 ya. 2002 SMP. Ya, drama-drama, nangis-nangis, ngeliatin awan sambil hilas-hilas gitu lah kira-kira. Pengen keluar dan sebagainya. Ternyata kata pesan Pak Kiai kan kalau meja cuma satu penyangga kan kurang kokoh. Akhirnya dilanjut 1 tahun, 1 tahun lebih, 2 tahun, ternyata 7 tahun di Bagian. Oh, sampai ngabdi. Iya, sampai
kamarnya di mana tuh? Kandahar, Kandahar. Kandahar. Iya. Oke, Kak. Nih, tema kita Tema ini kita kan ini kan membahas tentang mengasah mengasah diri diri melalui melalui organisasi. organisasi. Nah, Kak Mega ini kan Ya ini mantan kan ketua mantan OPP ketua nih, OPP nih. periode 2006 2006-2007 ya, Kak? ya, Kak? Ya, Oke. Kita mau sharing-sharing aja nih, Kak, sama Sama adik-adik. adik-adik Pengen tahu tahu Kakak nih, ini menurut Kakak apa istimewanya mewahnya organisasi di pesantren sama pesantren sama organisasi yang organisasi lain? yang lain. oke. Sebelumnya saya ingin nyapa dulu tuh ada teman-teman satu angkatan, Boleh, boleh. Mas Boleh, boleh. Samsul dan teman-teman dulu nyebutnya Sontis, solidaritas antar etnis. Tadi juga di awal saya melihat seperti ada senior kita ya, Bu Ruha ini. Salam takzim saya ketemu di Bangka. Nah, lanjut saya ingin sampaikan kemudian apa bedanya. Teman-teman, kemarin saya bingung ketika menghubungi saya ceritanya. Satu hari sebelumnya itu saya lagi iseng baca buku Pabelan yang ini loh, baca buku Pondok Pabelan. Jadi satu hari sebelumnya itu saya lagi iseng baca ini, tiba-tiba besoknya Gesit kontak supaya berbagi pengalaman, berbagi cerita. Nah, akhirnya hari itu juga saya bongkar peninggalan-peninggalan artefak peninggalan Pabelan gitu. Nah, Iya, nggak boleh. saya dapat ini nih, ini buku diary yang dulu sering ditulis sama Santriwan. Mungkin beberapa tukeran buku saya nggak tahu ya, tapi saya bukan bagian dari pelaku sejarah tersebut. Yang pasti ini buku diary yang kemudian saya baca terbahak-bahak, bahkan pokoknya udah bisa berpikir seperti itu waktu menjadi santri. Nah, dari sini saya bisa bilang kenapa kemudian organisasi Pabelan bedanya seperti apa. Yang pertama, kalau di Pabelan itu, kalau kita di UNESCO misalnya kenal learning pendidikan, kita di organisasi PP tersebut itu dijelaskan bahwa bedanya sangat beda sekali karena kita berorganisasi 24 jam, karena kita belajar bagaimana cara bukan sekedar mengorganisir kegiatan tapi juga mengorganisir SDM. Jadi ada tukar tambah pemikiran, ada penyerbukan budaya, ada penyerbukan kemanusiaan, kita berbagi cerita, berbagi bantal mungkin, berbagi baki, satu baki bisa 7 sampai 8 orang, siapa yang nggak kuat panas, dia nanti dapatnya dikit. Makan satu piring berapa orang nggak? Orang nggak? Dulu berapa ya, mungkin satu baki dulu bisa sampai 5-6 kali ya. Berhubung bagian dapur saya bisa nambah gitu. Ibu. Ya. Jadi kira-kira begitu. Jadi bedanya apa ya? Bedanya Pabelan itu sangat-sangat berbeda dengan OSIS. Saya punya apa tuh namanya? Saya punya catatan di sini misalnya tentang cerita-cerita PP dan sebagainya. Jadi singkat kata saya ingin sangat berbeda. Jadi kita 24 jam bicara soal manusia, 24 jam bicara soal pendidikan, 24 jam bicara soal kemanusiaan, dan sebagainya. Oke. Jadi istimewa banget deh ya, Kak, kalau organisasinya. Terus Kak Mega nih waktu pertama kali kepilih jadi ketua OPP ini perasaannya apa, Kak? Perasaannya nggak nyangka karena biasanya dulu badan saya kurus, tidak se-frenagen sekarang begitu. Ini kan cowok-cowok frenagen kayak gitu. Badannya kurus, kecil, kemudian dari Bekasi waktu itu, bahkan sebelumnya itu jadi bagian keamanan. Ketika orang-orang lain nggak nyangka kurus kecil ini bagian keamanan, tapi dari bagian keamanan dan kemudian dilanjut jadi ketua PP. Dan saya ingin sampaikan yang membuat saya takut adalah ya takut ketika tidak bisa menjadi sosok hasanah. Yang kedua, saya ngomong seperti ini based on true story ya, karena saya sambil mengingat sambil membaca, oh ternyata realitasnya seperti itu. Saya takut waktu itu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah takut karena memang
secara secara budaya, secara kultur itu di apabila kita menghadapi banyak budaya dari masing-masing kota dan daerah, bahkan ada yang dari Malaysia dan sebagainya, itu pada kala itu menjadi tua adalah harus menjadi sosok yang akomodatif, yang dapat menerima segala perbedaan yang ada dalam pondok pesantren kerajaan itu sendiri, terutama adik-adik kelasnya atau bahkan terutama pengurus-pengurusnya. Jadi saya ingin bilang saya takut, tapi kemudian itu saya jalani dan alhamdulillah tuntas berkat dukungan semua. Alhamdulillah. Keren nih kayaknya. Kayaknya Kak waktu itu jadi ketua PP. Terus apa nih Kak suka dukanya ketika jadi pemimpin dan harus ngasih contoh buat adik-adik atau buat anggotanya? Suka dukanya ya menjadi ketua OPP ya. Menjadi ketua OPP tentu ruang geraknya sempit. Ketika kita semakin dewasa, ketika kita semakin besar, semakin diberi tanggung jawab, maka ruang geraknya pasti lebih sempit. Tapi kemudian ruang gerak lebih sempit itu bukan menjadi alasan yang mensponsori supaya kita tidak bisa berkarya. Kayak gitu. Kalau bicara soal suka duka tentu banyak sekali. Terakhir saya main ke mana tuh, ke Pabelan. Teman-teman saya dari situ angkatan saya melihat, tadi ada yang bilang juga saingan saya waktu jadi kandidat OPP begitu. Nah, saya pengen buktikan ya. Saya pengen buktikan bahwa punya arsip siapa-siapa yang menjadi saingan saya waktu OPP. Tuh, sampai saya arsipkan di sini loh. Jadi itu foto pramuka. Kemudian di situ ada Said Nidom, ada Hafiz, ada siapa lagi tuh di situ, jadi pasangan-pasangan calon ketua OPP. Tanggal 10 sampai 14 September pemilihannya, sampai segitunya. Nah, jadi Suara berapa Kak? Dapat suara berapa? Saya nggak ingat. Waktu itu belum ada lembaga surveilan ya. Jadi saya lupa kita arsip siapa. Tapi yang pasti saya nyimpan betul bahwa kemudian ada Derajat Prakosa Purbalingga, ada Taufik dari Semarang, ada Samsul dari Palembang. Salah satu foto pesaingnya bahkan ada di arsip saya tuh. Ini adalah Taufik Aryani. Dan ini seragam OPP kala itu, kemudian ya seragam konsulat kalau nggak salah. Ini kemudian ada Kak Samsul. Saya nggak tahu nih kenapa foto ini ada di tempat saya, mungkin ini bagian dari strategi politik kali ya, supaya buat mengalahkan mereka dan sebagainya. Tapi daripada itu semua, sukanya banyak banget, banyak hal yang bisa diceritakan, banyak hal yang bisa di-sharing. Salah satunya misalnya saya menulis diary tanggal 26 bulan 2 2007. Bayangin 2007 ya, terus saya menulis diary. Itu di Bapeng Room. Bapeng bagian pengajaran ya. Bagian jam 22 saya menulis diary seperti ini. Hari Senin dari persiapan seragam aja gue nggak ada. Si gue kan gue nggak ada. Sekolah nggak ya? Dulu kan santri-santri kan susah ya, kadang belum disetrika, kadang belum kering, cuci lah. Kemudian kalau nggak sekolah malu dong sama jabatan sebagai ketua OPP. Masa gue nggak bisa ngasih contoh sih yang baik-baik, apa kata orang nanti nggak bisa menjadi sesuatu yang hasanah. Seperti biasa, Bel masuk, ini gue bawa buku, bawa baju, bawa celana basah ke kamar Presiden E. Jadi celana basahnya disetrika dulu gitu. Nah, kemudian itu semua gue lakuin supaya gue bisa menjadi contoh buat adik-adik. Nah, jadi suka duka menjadi ketua OPP banyak. Tadi saya bilang kenapa bilang semakin sempit ya, yang biasanya mungkin teman-teman mohon maaf misalnya bisa izin bolos menjadi ketua OPP kemudian tidak baik lah, sudah hari amanah kemudian kok bolos dari adik-adiknya. Nah, yang suka juga yang kemarin saya lihat, saya tadi cerita saya ke sana, kemudian saya lihat ada lukisan-lukisan peninggalan angkatan saya begitu, termasuk taman samping masjid. Itu teman-teman Baperda ya, teman-teman Baperda. Iya, Baperda. Kalau nggak salah teman Baperda itu yang terutama namanya Afif waktu itu. Afif salah satu teman saya juga yang menjadi menjadi penanggung jawab di taman tersebut. Jadi taman itu dibuat ketika angkatan saya. Kemudian yang paling unik lagi yang saya nggak masuk logika masih ada adalah penunjuk jalan Guest Room itu yang dekat koperasi, yang ada
ada pilok-pilok daun-daun itu adalah bagi saya itu adalah peninggalan suka, karena nggak tahu kenapa pada masa itu kok angkatan saya dan terutama juga teman-teman saya itu berpikir yang kita harus tinggalkan ketika kita sudah tidak di APP bukan cuman artefak, bukan cuman kebudayaan, misalnya budaya berbahasa yang lebih baik, budaya fisik lebih baik, tapi juga harus meninggalkan peninggalan monumental. Salah satunya adalah misalnya lukisan itu kan monumen kan, jadi maksudnya kita kalau kepabelan, oh ini taman angkatan kita nih, kita bisa melihat lukisan ini, oh ini lukisan buat teman-teman kita. Jadi kira-kira itu. Dukanya tentu banyak ya, termasuk dimarahin Pak Kiai ya dukanya. Termasuk dimarahin. Itu bagian dari pendidikan ya, itu bagian dari pendidikan. Dukanya itu banyak ya, dukanya tentu bagaimana kita harus membelah diri supaya kita bersifat adil walaupun itu teman sendiri dan lain sebagainya. Kita harus tidak mau menegur dia, mau tidak mau bahkan melaporkan dia, mau tidak mau bahkan dan lain sebagainya. Jadi dukanya saya pikir banyak, tapi itu bukan bagian dari duka sih, itu bagian dari footnote lah, catatan kaki saya selama pelajaran bisa di pelajaran gitu sih. Oke Kak, menarik ya cerita Kak Mega, menarik semua. Terus ini nih harus Kakak ceritain pokoknya. Pernah nggak mengalami hal-hal yang nggak diduga sebelumnya? Apa tuh yang nggak diduga sebelumnya selama hidup terus nggak tahu tiba-tiba nggak nyangka kalau itu bakalan terjadi gitu Kak. Pak Ustadz Setiawan Saputro, salam takdim saya lagi buat Pak Ustadz dari Demak, pernah ke Amerika. Beliau harus visi selanjutnya. Lebih makomnya lebih tinggi daripada saya. Nah, jadi kalau cerita apa yang terjadi yang pernah terjadi di Babelan, tentu saya pernah dipatok ular di Babelan. Pernah dipatok ular, itu yang ingat sampai sekarang. Salah satunya itu pernah dipatok ular. Itu ada ular di kamar mandi, di kolam kecil samping gedung Kuwait, itu ada ularnya sama teman-teman pengen dibunuh, tapi kemudian saya sok jagoan ngambil ularnya, tiba-tiba dipatok. Patokan pertama ular itu saya di Babelan, patokan pertama. Yang kedua mungkin yang pertama tidak diduga mungkin jatuh cinta kali ya di Babelan. Tapi itu gak panjang. Itu ada di catatan di hari ini, tapi itu udah saya saya lupakan. Nah, yang selanjutnya mungkin yang tidak diduga-duga, tentu yang tidak terduga ya bisa betah di Pabelan itu tidak terduga sebenarnya. Kemudian juga tidak terduga adalah kemudian bisa sedikit pidato tersebut lah. Kemudian konon orang-orang mengenal saya karena pidato ketika nilai pondok gitu. Jadi itu tidak diduga. Saya ingat betul dilatih sama Ustadz Kak Sehu waktu itu, salah satu tokoh juga banyak disegani. Kak Sehu dilatih sampai latihan pidato di sungai Pabelan melawan suara derasnya arus. Kemudian juga latihan pidato di ruang kosong gelap supaya kemudian kita belajar percaya diri. Yang terakhir mungkin juga pernah latihan pidato di pembatas kuburan tinggi itu di situ. Jadi latihan pidato di sana. Jadi hal-hal yang tidak diduga ya seperti itu. Sisa-sisanya tentu kita tidak pernah terbayangkan di sana ketiduran ketika buang hajat. Itu tidak terduga juga kalau bukan di tidak terduga juga ya banyak. Bintang kamu siapa? Mantan kami siapa? Yuk. Jangan kenceng-kenceng Bu, istri di atas. Jadi saya pikir itu tidak beberapa sedikit dari banyaknya hal-hal yang tidak diduga. Begitu. Ya Kak. Apa lagi ya Kak? Apa ya? Oke, tips aja nih Kak buat pengurus OPP pengurus organisasi adik-adik sekarang nih
tips menghadapi adik-adik yang hobi melanggar. Nggak hobi sih, mungkin ngelanggar kali ya, ngelanggar peraturan. Ya, oke. Tapi tadi saya belum cerita, saya lupa sedikit cerita. Boleh, Hal boleh. yang diduga dan hal yang paling berkesan, ya kan? Iya, iya. Dulu pesaing paling berat siapa, Pak? Pesaing apa nih, dalam hal apa? Nah, nggak ada kompetitor, semuanya sahabat. Nah, teman-teman sekalian, pilihan pesaing terberatnya adalah diri sendiri. Ya, karena kita harus bisa memimpin diri sendiri, diplomatis. Nah, jadi yang paling ya Bu, yang paling berkesan itu saya mau cerita begini. Ada tokoh yang bilang atau kata peribahasa yang bilang bahwa kita adalah 5 tahun yang lalu, kemudian kita 5 tahun yang ke depan adalah kita yang sekarang. Dan itu saya rasakan betul di perjalanan 2070 dan sekarang 2020 di 2013 di 2015 lulus kuliah seperti itu. Yang paling berkesan sebenarnya di Pabelan ketika itu saya pernah diminta bantu buat ngurus film Ketika Cinta Bertasbih. Nah, saya nggak nyangka karena ngurus film itu kemudian jaringan film tersebut pertama tentu berkesan ya, itu film besar, film monumental di Pabelan. Saya ingat betul, saya suruh bantu nyari properti, suruh bantu nyari sepeda ontel buat properti, suruh nyetak spanduk sama tim kreatif, ngobrol sama saudara almarhum dan sebagainya. Yang nggak saya sangka ternyata bahkan pertemuan dengan dunia film tersebut kemudian bisa berlanjut ketika saya udah di luar. Jadi saya sebelum di Kemensos sempat kerja di Maxima Picture, Maxima Film. Itu film-film kayak filmnya Hanung Rais, film-film 99 Cahaya di Langit Eropa dan lain sebagainya. Jadi saya pengen bilang teman-teman pasti deh kita pasti akan dampaknya, tapi nggak secepat yang teman-teman inginkan seperti mie instan aja harus direbus kan. Tapi apa yang teman-teman jalani di Pabelan itu pasti menjadi dampak. Saya menjadi saksi sejarah itu ketika saya berhubungan dengan film di Pabelan. Saya tidak canggung lagi berhubungan dengan dunia film di luar. Kemudian di Pabelan belajar mengajar ya, di luar juga sempat mengajar. Di Pabelan berorganisasi, di luar juga berorganisasi. Tapi yang menjadi unik sekali menurut saya, Tuhan punya jalan cerita sendiri, itu adalah saya bisa ngeling gitu ya. Kita bilang saya pernah di Bandar Film, kemudian di luar kemudian gabung dalam salah satu PH Film juga, dan saya pikir itu unik. Jadi itu berkesan buat saya sangat berkesan ketika bisa bantu-bantu film. Dan kedua adalah peninggalan tadi, monumen lukisan grafiti di tembok gitu kan. Nah, kemudian ada ya banyak hal lah kayak taman dan lain sebagainya yang dibuat sama-sama setelah itu. Bagaimana tips-tips untuk mengingatkan teman organisasi ya, dengan OPP ya? Iya, bagaimana cara mengingatkan organisasi yang kadang ngasih contohnya kurang baik nih Kak ke anggota atau ke adik-adiknya. Nah, saya udah baca di diary, saya pernah melakukan pertemuan tanggal 23 Maret kalau nggak salah 2020. Saya bikin acara bikin acara sharing dengan adik-adik kelas. Di situ ada masukan, di situ ada saran kritik dan lain sebagainya. Dan itu tercatat di diary saya bahwa saya pernah ngobrol sama teman-teman kelas 3 ketika saya pengurus, dikasih kritik, dikasih ini, dikasih itu, bahkan tajam lah kritikan adik-adik kelas itu kepada pengurus OPP. Jadi saya bilang masukan pertama menjadi pengurus OPP adalah seperti yang pernah disampaikan Pak Kiai atau disampaikan oleh kakak-kakak kelas ya, siap dipimpin dan mau memimpin. Jadi yang pertama tuh kita harus siap jadi pemimpin dan mau memimpin kayak gitu. Karena kita harus, saya bahkan di diary ini saya pernah menulis tentang OPP tentang hak. Jadi jangan kau tanyakan hakmu kalau kau belum tanyakan apa yang telah kau lakukan, kewajibanmu. Jadi kita harus sadar hak kita dan kewajiban kita. Karena definisi bebas itu adalah
ketika kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain. Itu aja sih. Jadi definisi kebebasan itu ketika kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain. Kita bebas melakukan apa-apa, tapi adik-adik kelas kita untuk itu melakukan kritik terhadap kita. Dan untuk teman-teman angkatan nih, bagaimana cara triknya teman angkatan sendiri? Yang pertama, saya punya sejarah. Saya tidak sebut nama ya, tapi saya punya teman angkatan saya itu yang luar biasa nakalnya kayak gitu. Pokoknya kasusnya luar biasa lah kalau disampaikan. Tapi kemudian karena sejak awal bahkan seperti hana kepemimpinan di Pondok Pabelan setelah Ki Hamam dari tokoh yang karismatik begitu disekani tokoh-tokoh Ivan Ilik, tokoh pendidikan, Mas Dawam Raharjo, Muhammadiyah dan lain sebagainya, tokoh-tokoh besar pernah ke Pabelan kala itu kepemimpinan Pabelan yang begitu karismatik kemudian menjadi kolektif kolegial ketika dipimpin oleh bapak-bapak kiai kita tersebut. Sama hal dengan kepemimpinan, tidak hanya soal karismatik tapi juga soal kolektif kolegial. Nah, kolektif kolegial adalah menjalankan roda organisasi dengan mengedepankan konsensus atau kesepakatan bersama. Jadi secara organisasi saya baca di situ adalah SOP untuk internal organisasi. Jadi kalau internal kita bagaimana ada yang melanggar itu ada SOP-nya. Bagaimana kalau di internal kita ada yang kabur itu ada SOP-nya. Bagaimana di internal kita ada yang main-main, ada yang tidak benar itu ada SOP-nya. Jadi saya pikir yang pasti yang pertama adalah komunikasi di internal organisasi. Yang kedua adalah konsensus, kesepakatan. Yang ketiga adalah tidak cukup kesepakatan di langit-langit, tapi dibuat secara tertulis tentang SOP-nya. Dan saya pikir itu sama halnya kalau teman-teman ngajar lah, ada FPP-nya begitu ya. Jadi langkah-langkahnya itu apa. Dan kala itu saya menghadapi teman-teman itu dengan prinsip kolektif kolegial, kesepakatan bersama. Dan kalau teman-teman ada yang melanggar, ada yang nakal dan sebagainya, kita musyawarah baiknya seperti apa. Kira-kira seperti itulah dari saya. Ya, terus ada lagi nih Kak. Tadi tips yang untuk menghadapi adik-adik yang suka ngelanggar nih ada nggak Kak? Tipsnya sih, jadi begini tadi yang saya bilang ya. Jadi kan manusia itu unik, manusia unik. Kalau kita bahkan kebutuhan manusia itu berbeda-beda, bahkan dalam Al-Quran kan kita disebutkan secara suku-suku, kemudian kita harus saling mengenal. Jadi yang pertama kalau kita ingin menilai seseorang, ingin mengurus SDM, itu kita harus mengenal orangnya. Jadi harus mengenal orangnya, sebisa mungkin mengenal secara holistik, secara keseluruhan, karena manusia itu unik. Jadi menghadapi satu kasus anak ini, adik kelas kita ini yang nakal, itu memiliki treatment yang berbeda dengan teman-teman yang lain. Jadi saya bilang begini, mereka punya masalah yang berbeda dan mereka punya cara penyelesaian yang berbeda. Jadi tidak bisa dihadapi dengan hal sama. Tapi kita harus penting punya namanya aturan organisasi, roda organisasi. Kalau tadi di internal dibuat SOP pun keluar kita punya peraturan yang itu mengikat. Nah, tapi tentu itu harus fikulima komin makolun gitu ya, makomun gitu ya. Setiap aku ada katanya, setiap kata ada tempatnya. Jadi yang pasti harus tepat. Yang pasti mereka itu semua punya kepabelan tolabul ilmi, dan sebagai senior, sebagai kakak kelas itu kita harus mensupport mereka semua. Sekalipun mereka salah harus disampaikan dengan hal-hal yang bijak. Kayak gitulah. Iya Kak. Semoga nanti itu tipsnya bisa dipakai sama adik-adik sekarang. Terus masih ada lagi nih Kak, apa yang Kakak dapetin dari organisasi OPP? Manfaatnya bakalan seperti apa? Banyak yang kita dapatkan dari organisasi OPP yang itu ada siapa tuh, Mas Fikri. Assalamualaikum Mas Fikri. Nah jadi saya nggak tahu ya, angkatan OPP saya itu dulu unik. Kenapa saya bilang unik? Bahkan alma mater saya beda daripada alma mater sebelumnya. Warnanya coklat.
teman-teman masih ada yang punya, bahkan saya di share di grup alumni angkatan sekarang. Masih warna apa? Hitam. Alma maternya nggak hitam, sudah hitam. Angkatan saya coklat. Bahannya bukan bahan kain, tapi bahan yang sosokan jas, bahan jas kayak gitu. Bahan jas kayak orang-orang elit gitu. Nah, itu di angkatan nggak mahal-mahal amat, yang penting patungan kayak gitu. Jadi to be different lah waktu itu, kira-kira begitu. Prinsip angkatan kita to be different. Bahkan saya terakhir di share di angkatan saya yang namanya Sontis tadi, saudara saya ini, ada yang jas OPP masih dipakai buat nikahan. Luar biasa kan, kayak gitu. Tapi nggak buat mahar ya, buat nikahan. Jadi saya mau bilang apa yang didapat, wah siap. Nah kan masih pada. Saya mau bilang apa yang didapat dari OPP tentu adalah, saya pengen melihat ini sebagai keseluruhan ya. Saya pengen bilang sama teman-teman semua, saya pengen bilang sama yang mendengar dan yang mungkin tidak mendengar, bahwa pabelan itu adalah kado terindah dari Tuhan untuk hidup kita. Jadi kado terindah dari Tuhan itu adalah pabelan. Bagaimana kita tidak bangga lahir dari tempat pabelan, lahir dari tempat yang di situ para intelektual kelas bangsa, bahkan kelas dunia itu lahir di sana. Teman-teman tahu lah tadi yang udah saya sebutkan, kayak Ivan Illich, Mas Daun Raharjo, bahkan Anies Baswedan, bahkan Fadlizon itu juga pernah main ke sana. Itu berarti hal yang istimewa kita bisa di pabelan. Bahkan di sini, di mana di agenda saya kaget betul nih di agenda saya. Pada waktu umur itu saya masih mikirin, saya bahkan merenungi nih. Saya merenungi sampai bicara seperti ini. Di tanggal 18 bulan 4 2007 di ruang ketua, akankah Pondok Pesantren Pabelan akan tiada di telan zaman dan peradaban sekarang? Itu bayangin, itu 2007 saya udah ngomong sejauh itu. Itu kan kalau bukan karena didikan Pak Kiai, didikan Pabelan, buku yang dibaca, itu mana ada kosakata peradaban di anak muda pada kala itu. Jadi pada kala itu saya sudah mencoba, nggak tahu kenapa saya nulis begitu. Akankah Pondok Pesantren Pabelan akan tiada di telan zaman dan peradaban sekarang? Tapi terbukti tidak sekali. Dulu memang sedikit sekali balai pendidikan yang berbasis Islam ataupun asrama, tapi sekarang persaingan kualitas dan kuantitas ada di mana-mana, ya kan? Saingan pondok pesantren semakin banyak. Tidak di kota maupun di desa. Dulu yang pesantren hanya ada di desa-desa, sekarang di kota metropolitan ada seperti sekolah-sekolah, SDIT dan sebagainya. Beda zaman, beda masalah, bla 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 bla. Sampai pada akhirnya kedudukan OPP di sini begitu penting, karena OPP pulalah yang mengkoordinasi keseharian siswa-siswi dalam 24 jam. Ini yang bicara saya 2007, bukan saya 2020 ya. Berbeda dengan DKS, nggak tahu sekarang ada apa nggak nih, Dewan Kerja Sekolah. Tapi sebenarnya tetap OPP lah yang berperan sebagai OSIS di Pondok Pabelan, OSIS keseharian. Tanggung jawab yang kita pegang sekarang bukan hal yang sepele untuk diabaikan, tapi harus dilaksanakan secara istiqomah. Rasa egois akan menghambat keikhlasan kita sebagai pengurus. Rujuk kepada niat awal kita datang ke Pabelan, segalanya dapat dijalankan secara ikhlas, dan karena ibadah maka segalanya akan ringan. Itu tahun 2007. Itu seorang culun Mega Saputra di pojokan Nusa Damai itu udah mikir, akankah Pondok Pesantren Pabelan akan tiada di dalam zaman, tapi akhirnya tidak, sampai sekarang masih eksis dan masih survive, dan dengan kegiatan yang luar biasa dan hebat. Tapi hari ini kongko virtual seperti ini adalah bagian dari dakwah virtual begitu ya, bahwa Pabelan masih mengerjakan kerja intelektual sepanjang hidup. Nah, saya pengen bilang bahwa Pabelan adalah kado terindah yang didapat dari OPP itu tidak bisa dirinci, banyak sekali, bahwa kita yang sekarang ini adalah pasti kita yang dulu di OPP, di Gembleng dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali, dan itu kado terindah buat hidup saya adalah bisa berada di Pabelan selama 7 tahun. Bilik bambu, ya. Bilik bambu. Banyak banget yang udah Kak bagi ya, udah sharing. Mudah-mudahan bermanfaat. Oh iya Kak, Mega kemarin awal bulan November 2019 ya Kak, bawa 2 duta besar ke Pabelan. Bisa diceritain nggak Kak? Oke. Jadi sebenarnya baku rota itu
lebih sukses daripada saya. Nah, oke Mbak Kurota, nanti kita jawab. Tapi saya mau jawab dulu pertanyaan dari Uhti Gesit. Jadi Uhti, bagaimana ceritanya bisa kemudian ada dua kedubes gitu ya, walaupun itu bukan dubes tapi tetap memiliki posisi penting di dubes tersebut, bisa hadir ke pameran. Itu karena yang pertama kebetulan kala itu ada agenda di Kabupaten Purworejo. Jadi tadi yang saya bilang, saya dan teman-teman itu punya salah satu event organizer yang fokus terhadap pengembangan marketing, kemudian penjualan produk-produk UKM ke pasar global, terutama ke Asia Pasifik, kayak gitu. Nah, tapi kemudian itu menjadi kerjasama kita dengan Pemkot di kabupaten kota, terutama di Jawa Tengah, Magelang Kabupaten, Magelang Kota, kita udah pernah ke sana. Nah, kebetulan yang hadir itu sudah ada, tadinya ada 5 sebenarnya, ada 5 kedubes yang hadir, termasuk ada dari Singapura, Malaysia tuh pengen hadir tadi, tapi kemudian nggak hadir. Tapi akhirnya ada 2 itu, dan 2 tersebut kemudian ketika sudah fix hadir 2-3 hari sebelumnya, saya langsung berpikir untuk ini di Purworejo, saya harus bisa sempatkan dubes-dubes ini hadir ke pesantren Pabelan, terutama yang dan entah takdir atau bagaimana, kedua dubes tersebut yang Pakistan tentu kita sudah tahu bahwa punya sejarah agakan dengan Pabelan, jadi punya histori sendiri terhadap Pabelan, maka dia dan sangat bersemangat untuk datang ke Pabelan. Nah, yang kemudian yang kedua yang dari Afghanistan, itu dia ceritanya punya anak di Eropa. Sebenarnya dia nggak timur tengah banget lah, tapi pemikirannya luar biasa, pemikiran agamanya luar biasa, pemikirannya bukan hanya disponsori oleh paham-paham dari timur, tapi juga paham-paham baratnya luar biasa, dan dia senang sekali datang diskusi ke pesantren. Dan ini bocoran dari saya dan nggak boleh dengar sama Kabupaten Purworejo gitu. Dan orang-orang tersebut itu lebih happy katanya datang ke pondok pesantren Pabelan timbang dengan rutinitas birokrasi. Tapi saya pengen bilang semuanya baik, tapi yang Afghanistan dan Pakistan tuh merasa berkesan sekali bisa datang ke Pabelan dan bisa dengan santai dan disambut demikian rupa. Tentu ucapan terima kasih buat Bunya Yulfa yang mendadak dihubungi dan teman-teman guru lainnya, dan saya bisa merasakan ruang kaca lagi seperti apa kayak gitu di situ. Nah, jadi sangat-sangat terima kasih bisa menghadirkan mereka berdua. Mungkin ke depan kalau ada waktu bisa silaturahmi lagi dari kota lain, dari negara lain. Kira-kira begitu Gesit. Dan Mbak Kurta, saya boleh jawab pertanyaan Mbak Kurta nggak? Boleh. Ada waktu nggak? Ada, masih banyak waktu kita. Kirain kayak muhadoroh gitu kan, waktunya sedikit tapi terasa banyak. Jadi Mbak Kurota, menurut saya sukses itu bukan capaian sih. Jadi kalau orang bilang sukses adalah capaian, itu adalah salah. Jadi bagi saya itu adalah sukses itu adalah cara mempertahankan dengan baik dan cara mendapatkan tujuan yang terbaru dengan baik lagi. Jadi sukses itu nggak capaian. Kalau sukses sudah capaian nanti kita stagnan. Jadi kalau dibilang sukses versi saya begitu yang Doaif ini begitu, ya saya percaya. Kenapa sampai hari ini secara pribadi saya nggak daftar PNS gitu ya, pegawai negeri sipil, gitu. Walaupun tadi di Kemensos tapi bukan bagian dari PNS. Karena saya percaya bahwa ayat Tuhan tuh ada yang bilang faida farokta fangsob begitu ya. Jadi kalau setelah engkau mengerjakan sesuatu, kerjakanlah yang lain. Nah, itu saya artikan sebagai sukses. Jadi kita sudah selesai mengerjakan satu hal, kita fokus dan kita harus kerjakan hal-hal yang lain. Kayak gitu. Tapi bukan berarti teman-teman yang PNS kemudian fingerprint setiap hari, itu salah. Bukan, itu juga tepat jalan dharmanya masing-masing. Tapi yang menjadi alasan saya kemudian tadi nampaknya kalau ditanya orang kerjanya apa kok di sini, di situ, di situ, itu saya percaya bahwa faidah farokta fangsob. Kayak gitu. Bahkan kata dalam Al-Quran juga seperti itu. Bersama kesulitan itu ada bersama loh. Bukan sudah. Lanjut bentar.
buat teman-teman Teman boleh boleh nanya, nanya, yang punya pertanyaan boleh nanya, nanya masih bisa dijawab sama Kak sama Mega. Kak Mega. Ada tamu, udah. Begitu kira-kira Mbak Kurota. Jadi sukses itu tolak ukur kita masing-masing. Jangan nggak dari apalagi dilihat dari materi, salah betul. Karena kan konon juga kan orang yang kaya itu sebenarnya adalah orang yang merasa cukup. Itu yang disebut sebagai orang kaya, bukan orang yang berlimpah harta. Itu. Ada lagi? Ada lagi mungkin teman-teman Kalau Kak atau Dede yang mau nanya, Beri, makasih Bang Beri. atau Kak Mega mau cerita lagi boleh Kak? boleh Kak? Masih ada waktu. Saya nunggu dari gesit kalau ada cerita saya mau cerita. Boleh, boleh. Boleh Kak kalau masih ada mau cerita, masih mau di-sharing ke teman-teman semua. Ya oke, kalau teman-teman semua yang mendengarkan ini, saya pengen sampaikan karena ini tentang organisasi, bahwa kita percaya bahwa semua kita adalah makhluk organisasional, bahwa tidak ada makhluk yang tidak berorganisasi. Kita semua tentu terus berorganisasi. Nah, saya pengen bilang sama teman-teman sekalian, tadi saya bilang Pabelan adalah kado terindah. Percayalah teman-teman bahwa tidak ada kupu-kupu itu yang lahir sebelum dia menjadi kepompong. Jadi kupu-kupu yang indah itu lahir ketika dia sudah menjadi kepompong. Apakah enak jadi kepompong? Tidak sama sekali. Dia kemudian tidak bisa bergerak, hanya diam saja dan lain sebagainya. Kalau teman-teman di Pabelan pesantren luar biasa ini merasa hari ini teman-teman kayaknya tidak bisa bergerak sama sekali, bahkan merasa sedih dengan orang tua dan sebagainya, percayalah teman-teman sedang ditempa sebagai kepompong tadi. Tapi saya yakin betul berkarya itu selalu bisa di Pabelan. Bahkan saya pribadi bisa main gitar di Pabelan, bisa banyak hal di Pabelan, bisa pidato di Pabelan, dan lain sebagainya didapat dari Pabelan. Jadi hari ini teman sedang ditempa di pesantren yang luar biasa hebat, yang melahirkan banyak tokoh-tokoh hebat, yang didatangi oleh tokoh-tokoh hebat pula. Jadi saya pengen bilang suatu saat teman-teman akan merasakan ini tidak dalam kurun waktu yang singkat dan instan, tapi teman-teman akan merasakannya dalam waktu yang tepat. Tidak harus cepat, tapi dalam waktu yang tepat. Tadi yang saya ceritakan bahwa gembelengan ini kita terima, pendidikan ini kita terima, tapi pada saatnya nanti teman-teman akan merasakan bahwa semua yang dapat di Pabelan akan berguna di luar sana. Dan di buku ini yang ditulis oleh beberapa alumni muda begitu, saya menulis Pabelan dengan dua kata, laboratorium kehidupan. Kenapa saya bilang sebagai laboratorium kehidupan? Karena di sana kita diajarkan bagaimana hidup, bagaimana menghidupi hidup itu sendiri, bagaimana cara berinteraksi dengan sesama manusia yang latar belakangnya berbeda, bagaimana pendidikan di sana diajarkan, bagaimana bahasa dan lain sebagainya. Jadi teman-teman sekalian, saya tulis di sini laboratorium kehidupan, itu artinya saya bisa memberikan garansi bahwa dengan mengikuti apa yang di planningkan atau apa yang didesain oleh Pabelan, insya Allah teman-teman akan menjadi orang-orang yang sukses. Apalagi di sana kalau nggak salah filosofi kolam kunci juga seperti itu. Jadi teman-teman yang megang kunci tersebut, tapi Pabelan menjadi canda di muka teman-teman, dididik, teman-teman digembleng, teman-teman diberikan banyak pendidikan. Bahkan ketika Ki Hamam ditanya kan, pendidikan di Pabelan dan seperti apa, 100% pendidikan yang agama, 100% juga pendidikan yang umum. Jadi luar biasa sekali. Bahkan saya baca Ki Hamam itu baru 2 tahun ngurus Pabelan sudah menjadi tokoh tani nasional kala itu. Jadi beliau adalah tokoh yang luar biasa dan jadi panutan kita. Begitu dengan tokoh-tokoh kiai kita sekarang. Takzim kita untuk beliau-beliau, karena beliau benar-benar mengajarkan kita arti hidup.
saya ingat betul, saya tidak sering ya, tapi saya pernah dimarahi bagaimana caranya memegang amanah. Kalau kita sekali berbohong itu pasti kita akan berbohong lagi. Kalau kita terus berbohong, kita akan menutupi dengan kebohongan lagi. Nah, itu didikan Pak Kiai terhadap teman-teman santri. Jadi pelajaran hidup itu didapat, tidak harus dengan berinteraksi bersama orang tua, tapi di pondok kita punya orang tua, termasuk mungkin dulu ada Mbak Urip, Mbah Ngah, kemudian siapa lagi tuh, Pak Faiz. Saya sering diskusi Pak Faiz karena dulu megang dapur selatan. Dapur Selatan. Yang pokoknya yang dulu megang dapur ya, grade lauknya di atas sedikit lebih bagus lah dari teman-teman yang lain. Kira-kira teman-teman nggak pakai sambal, saya pakai sambal gitu aja sih bedanya. Nah, jadi teman-teman sekalian, luar biasa kalau kita bercerita tentang Pak Belan tidak ada habisnya. Alumni-alumninya pun di luar terus berkarya. Yang di awal ibu yang ini tadi yang sempat di dunia internasional membela hak asasi dan sebagainya, itu saya hormat. Saya pernah ketemu di forum di Hamka dan minta foto bareng sama beliau. Bahkan kalau bertemu teman-teman lain, kalau bilang dari alumni Pak Belan tuh pasti mereka sudah Pak Belan Magelang. Mereka akan cerita bahwa ada tokoh-tokoh ini pernah ke sana, ada tokoh-tokoh ini pernah nyata di sana, ada tokoh-tokoh ini ada di sana. Jadi saya pengen bilang bahwa hidup itu ya perjalanan, proses itu adalah sukses itu sendiri. Jadi sukses bukan capaian, tapi proses itu sendiri. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Gesit. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat banget buat penonton, buat teman-teman, buat kakak dan buat adik-adik. Makasih waktunya Kak Mega. Kok hilang saya? Oke. Ya. Kok hilang ya? Oh iya, tadi saya bilang sama Gesit, siapa yang join pertama, nanti saya... Jadi join pertama, Kak. Siapa? Join pertama di catatan saya namanya Tutut Juliana. Ya. Kelas 6. Sekarang kelas 6 KMI. Ya, nanti saya kirim buku sederhana yang saya minta tolong kirim. Iya, Kak. Ya. Ya. Siap. Terima kasih Kak Mega atas waktunya. Nanti lain waktu bisa kita sharing-sharing lagi. Ya. Oke. Makasih Kak. Oke, buat teman-teman tadi kita udah sharing sama Kak Mega Saputra. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kak Mega bermanfaat. Setelah ini kita lanjut live lagi bareng sama narasumber kita yang kedua. Oke.